Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat-sahabatku, bos-bosku sekalian, dimanapun bosku berada, semoga selalu sehat-sehat. Bosku, kali ini kita akan mereview koleksi terbaru dari Garasi Kusuma. Nah, ini kategori mobil antik nih teman-teman, mobil antik, dan saya khususkan mobil ini untuk penghobi bagi bos-bosku semua yang sedang mencari Suzuki Sidekick yang kondisinya antikan. Nah, ini kita ada Suzuki Sidekick Fast tahun 95 ya, 95 awal, yang mana untuk desain mirip sekali dengan Vitara teman-teman. Baik di sektor grill, interior ya, ini mirip dengan Vitara. Ya, ini generasi Suzuki Sidekick pertama. Grillnya seperti ini. Bisa kita lihat bersama-sama teman-teman. Untuk kondisi mobilnya benar-benar seger ya, seger. Dan kali ini kita akan mereview teman-teman, mereview mobilnya, memberikan spesifikasi mobilnya ya, memperlihatkan interiornya, mesin, kondisi ya. Saya akan curhat banyak di mobil ini karena mobil ini memiliki value yang cukup lebih karena penggemarnya juga banyak, dan mobil ini cocok dijadikan kelangenan teman-teman, kelangenan, nostalgia gitu ya. Mobil ini sangat cocok sekali. Yang perlu saya sampaikan di sini ya, ini mobil sudah banyak opsionalnya teman-teman, sudah banyak part-part JDM, part-part yang sebenarnya sih tidak ori, cuma dia di upgrade teman-teman. Seperti velg ini dia pakai Vitara short wheelbase CBU Jepang ya, ini punyanya Vitara. Ada EGR, ada lampu daymaker LED sudah di upgrade ya, LED Proji LED. Untuk ban juga pakai ban ZTEC ya. Nah, dan masih banyak lagi nanti kita akan bahas, kita akan jelaskan. Yang pasti untuk mobil ini grade-nya grade A teman-teman ya. Di garasi kami ini grade A, mobil simpanan, mobil hobi, mobil koleksi, mobil nostalgia, dan tentunya insya Allah ya tidak ada PR teman-teman. Ini mobil insya Allah siap pakai, siap gaspol, siap dipajang, dan siap buat kelangenan. Seperti itu teman-teman. Yang perlu kita bahas teman-teman ya di mobil ini, pertama di sisi depan ya. Depan ini bempernya ember plastik teman-teman. Ini no spad bempernya no spad. Tuh masih ditebang tuh teman-teman ya. Bempernya no spad, depan belakang nopolnya W, pajak baru, panjang sampai 2026, plat Sidoarjo, surat-surat lengkap, tangan pertama dari baru teman-teman. Mobil ini tangan pertama dari baru, nomor rangka, nomor mesin insya Allah sesuai dengan keabsahan, sesuai dengan cek fisik ya, seperti itu ya. Jadi jangan khawatir, mobil tua yang terjaga itu pasti nomor rangka, nomor mesinnya juga asli terjaga teman-teman ya. Bisa kita lihat nih, tuh desainnya saya perlihatkan dari sisi terbaik nih. Tuh, mobilnya cakep ya, istimewa. Monggo Pak. Nah, lanjut teman-teman. Nah, konon ini tadinya teman-teman sebenarnya untuk bohlamnya original. Karena apa? Untuk frame lampu ini masih original Koito, bisa kita lihat Koito Japan ya. Cuma untuk dalamannya sudah di-upgrade dengan LED Proji yang mana lampunya ini lebih terang teman-teman daripada sebelumnya, dan lebih hemat listrik ya, lebih hemat listrik jauh. Untuk saya tetap ini pakai fog lamp, maksud saya pakai bohlam. Nah, seperti itu. Jadi mobil ini itu tampaknya tetap klasik tapi modern teman-teman. Lampunya itu sudah di upgrade ya, walaupun tidak kelihatan, tapi kalau kita dekati seperti ini akan terlihat Proji. Dan ini Projinya cukup mahal harganya. Cukup mahal. Jadi kalau menurut saya sih upgrade dan tidak menurunkan nilai jual dari mobil Sidekick ini, karena tampilannya tetap orisinil teman-teman. Tuh, gitu ya. Lanjut untuk di bagian sini, karena dia Sidekick yang generasi pertama, model grillnya itu mirip dengan Vitara. Namun kalau untuk yang generasi tahun 97
enggak 98 kalau nggak salah, sampai 2001 itu dia grillnya sudah mirip dengan Escudo seperti itu ya. Untuk kaki-kakinya bersih teman-teman ya, bunyi aneh-aneh itu nggak ada teman-teman. Ini mobil naikannya nyaman, sangat lembut, suspensinya sopan banget, enak ya, bantingan suspensinya lembut, terus tidak limbung, stabil, dan senyap teman-teman. Senyap. Mobil ini kategorinya itu mobil Jeep ya, mobil Jeep yang bisa dinikmati 4 orang dengan cukup nyaman, 5 orang cukup nyaman, karena dia long ya, tidak terlalu long banget sih, cuma dia longnya itu nanggung, tapi mobilnya suspensinya independen teman-teman, depan belakang independen. Yang belakang pakai gardan solid, tapi dia ada perkeongnya seperti itu. Jadi kalau Vitara itu dia 4WD, suspensinya sama persis seperti ini, cuma kalau ini 4x2, suspensinya juga mirip dengan Vitara dengan kenyamanan yang sama. Tapi kalau kita tahu untuk Vitara itu harganya lebih mahal ya teman-teman, harganya lebih mahal begitu. Kemudian di bagian atas lampu nih sudah terupgrade ya, sudah ditambahi deflecta by EGR, ini juga original, harganya juga lumayan teman-teman, part-part seperti ini ya. Menurut saya pribadi mobilnya tambah ganteng dengan dipasangi deflecta EGR seperti itu. Apapun mobilnya teman-teman, kalau kita kasih part modifikasi atau custom yang original, pasti kualitasnya juga bagus dan tampilannya nggak kelihatan murahan teman-teman. Justru mobil ini kelihatannya lebih mahal daripada versi standarnya ya, seperti itu. Untuk wiper normal semua, termasuk the power of the truth. Di situ ada tempelan-tempelan Suzuki ya, itu ada tulisan record ganti oli, ada inspeksi OX, Suzuki Way of Life gitu ya. Menambah kesan mobil ini itu benar-benar terawat teman-teman. Lanjut untuk kap mesin, ini masih ori, kaleng ya, kaleng ya, nat ini tidak ada bekas laka, tidak ada bekas nabrak, masih benar-benar presisi ya, masih benar-benar presisi bosku tuh. Nah, masih benar-benar presisi baik di sisi kanan maupun kiri ya, masih full kaleng teman-teman, masih full kaleng semua. Nah, untuk bannya dia pakai ban ZX ukuran 195 80 ring 15 dengan velg Vitara short bebas, ini teardrop namanya, teardrop ya. Ini velgnya juga lumayan mahal, dan velg ini juga sudah dilengkapi dengan Weldorf PCD 5. Tuh, kolong-kolongnya juga utuh teman-teman, tidak ada keropos sama sekali ya. Untuk cat kolong-kolong memang sudah luntur, faktor usia ya. Bodinya masih kaleng semua, masih bagus. Insya Allah untuk cat itu tidak ada reparasi teman-teman, kecuali untuk di bagian atas memang dia sering kepanasan, jadi agak bulat dikit ya, tapi original teman-teman, seperti itu. Lanjut untuk di bagian spion, dia spionnya Suzuki Murakami made in Japan. Untuk yang di Suzuki Sidekick Fast ini dia strippingnya seperti ini, memanjang dari depan sampai belakang, itu simple sekali ya. Ini bisa kita lihat bersama-sama, ini masih orisinil. Nah, ini ada tulisan U Cruiser, Urban Cruiser. By the way, untuk Suzuki Sidekick ini berbeda teman-teman dengan Escudo. Escudo itu dia sudah power window, door trim, dashboard sudah berbeda. Tapi untuk Sidekick ini varian tipe yang simple, tipe yang tidak aneh-aneh, tipe yang benar-benar clean ya, tidak ada molding, tidak ada pernak-pernik. Pokoknya mobil ini tuh bener-bener simple teman-teman, one tag ya, one tag sekali itu ya. Bisa kita lihat bersama-sama, di bagian sini tidak ada molding
Jadi ini semua full kaleng teman-teman ya, semua ini full kaleng dan ini catnya masih original. Masih kaleng semua ya, menyenangkan sekali. Bisa kita lihat bersama-sama penampakan dari sisi kanan nih tuh ya, mobilnya cakep ya, mobilnya cakep, simple, dan warnanya ini warna, menurut saya warna favorit, warna hijau. Hijaunya seperti Land Cruiser gitu ya, Land Cruiser sesuai dengan judulnya, Cruiser ya. Seperti itu teman-teman, warna perpaduan velg pas dan tampilannya standar original, memang tidak banyak pernak-pernik alias ya slim seperti ini teman-teman. Tapi mobil ini memiliki value yang lebih karena kondisinya masih bagus ya. Untuk buka tutup pintunya juga masih enak tuh. Tuh. Berbeda dengan Katana ya teman-teman, harus jebret, tapi ini nggak perlu pakai jebret-jebretan. Catnya masih orisinil nih, masih ori semua teman-teman. Bekas-bekas pelingkut juga masih ada ya. Ini kaleng ini, kaleng semua ya, istimewa. Keempat bannya ini baru semua teman-teman, keempat bannya ini baru semua. Untuk di bagian belakang juga sudah ada deflector, mud flap, punyanya Suzuki juga original. Untuk lampu-lampunya juga original Koito ori ya teman-teman. Kalau ori itu kualitasnya pasti awet, sudah pasti, dan kuat. Masih ori. Ini plastiknya ini juga masih bagus ya. Nih bagus ya teman-teman. Tuh karet-karetnya juga masih ngulit jeruk ya. Karet-karetnya masih ngulit jeruk. Ini ada sambungan di sini masih bagus, tidak tertutup dempul. Jadi masih ori, dan antena ini juga masih fungsi seperti itu. Baik teman-teman, sedikit kita bisa perlihatkan untuk spesifikasinya, bisa di pause untuk videonya ya. Nah ini teman-teman, insya Allah sudah banyak permajaan ataupun penyegaran untuk Suzuki ZK ini, yang mana memang partnya itu harus diganti karena faktor usia. Jadi ini adalah penyegaran daripada mobilnya tetap dipertahankan part bawaannya, tapi nanti ada kendala. Namun di sini kita sudah refresh total untuk mobilnya, sehingga mobil ini siap pakai teman-teman. Begitu. Nah ini bumper-bumper ini juga nosped, bagus sekali teman-teman. Asli ini bagus sekali dan harganya mahal kalau cari yang nos. Bodinya masih kaleng ya, masih bagus, karet-karet utuh semua. Dan di atas ini sudah tersematkan EGR, deflecta EGR juga di bagian belakang. Ini bukan spoiler tapi deflecta ya teman-teman, yang mana menambah mobil ini kesannya lebih antik, lebih futuristis gitu ya. Waduh, debunya debunya ngeri teman-teman. Nah begitu. Kemudian untuk di bagian ban serep ini tersematkan cover Patagonia. Di bagian frame plate ini juga made in Suzuki Sport ya. Cat pintu belakang ini juga masih ori, bisa kita lihat. Nah ini kita praktekkan teman-teman, buka tutup pintunya juga masih enak. Untuk door trim juga masih original, masih plastikan. Ini juga masih original bagian belakang. Yang bagian kiri juga masih original ya. Pelipit-pelipit ini semua utuh, tidak ada bekas laka, tidak ada bekas nabrak. Karpet juga original ya. Untuk karpet-karetnya juga original. Ini original semua teman-teman ya. Utuh, baut-baut tidak pernah dibuka, alias ini masih original semua. Karet-karet di bagian ini, lampunya juga sudah ditambahi ya. Ini juga mahal teman-teman harganya. Tuh, lampunya bagus. Untuk di bagian belakang ini sudah ditambahi speaker ini juga suaranya lumayan enak ya.
dan pemasangannya rapi, bagus ya. Di sini ada cungkilan untuk meratakan jok bagian tengah seperti itu teman-teman ya. Intinya mobil ini asik sekali diajak untuk berpergian, bernostalgia, jalan-jalan naik ke gunung, karena mobil ini semi off-road ya teman-teman, semi crossover yang mana ground clearance-nya lebih tinggi daripada mobil-mobil pada umumnya, dan dia pakai ban AT ya, jadi bisa diajak untuk bermain tipis-tipis ya. Budinya karet-karet semua utuh, bagus nih teman-teman, asli. Saya bicara ini sesuai dengan fakta nih, karet-karetnya utuh semua ya. Ini biasanya kalau set kayak sudah capek ya, sininya habis, termasuk di bagian atasnya sini habis semua ya. Bagian pintu kanan masih kaleng semua ya. Kita lihatkan untuk bagian belakang ini kenapa tidak di-upgrade sekalian gitu loh ya, sayang sekali. Nah ini masih original, door trim bagian belakang. Di bagian sini ada asbak ini teman-teman. Untuk joknya, tinggi saya 175 cm, coba kita akomodasi di bagian belakang ini seperti apa ya. Untuk joknya nyaman teman-teman, joknya nyaman, tinggi saya 175, saya duduk dengan baik di sini ya, kaki saya tersangga dengan baik, dan masih ada sisa space legroom lumayan. Ini cukup nyaman sih ya, dengan mobil semungil ini 5 baris, 1, 2, 3, 4, 5, ini cukup nyaman asli teman-teman. Namun untuk di bagian tengah sini memang tersematkan gundukan yang cukup besar karena mobil ini pendek. Tuh, untuk plafon ori ini juga original Jepang, masih nyala ya. Plafon original semua teman-teman. Untuk penampakan dashboard seperti ini, dashboardnya mulus semua ya. Oke, sekarang kita beralih ke sisi depan. Langsung saja teman-teman, di bagian pengemudi. Nah, seperti saya bilangkan dari awal tadi, untuk power window-nya sudah upgrade custom seperti ini teman-teman ya, memudahkan untuk drivernya itu membuka jendela. Untuk bagian depan, jok-jok juga masih original semua, masih bagus, masih gendut-gendut, masih empuk-empuk ya, empuk jeru. Nah, setirnya juga masih ngulit jeruk teman-teman, setirnya masih ngulit jeruk, masih bagus, kilometer 62.000 record ya teman-teman. Transmisi 5 speed, kisi AC utuh semua teman-teman, kisi AC utuh semua, bagus. Head unit Pioneer, di sini ada soket lighter, power outlet, handbrake mekanikal tanpa konsol box. Nah untuk konsol terus nanti sampai sini aja, ada remote. Kemudian untuk di bagian sini untuk buka kap mesin, nah ini ada service record. Ini banyak teman-teman yang diganti, yang diservis. Di sini sudah kita kasih notanya. Nih, ada buku servis, dan di sini ada waranti untuk kaca filmnya ya. Nah, di AC utuh, AC-nya sangat dingin sekali, sejuk. Dashboardnya mulus, bagus, koplingnya enteng ya. Kali ini kita akan start up posisi pintu terbuka. Starterannya enak ya teman-teman. Baik teman-teman, kita sudah ada di sektor ruang mesin ya. Ruang mesin dari Suzuki Sidekick ini bersih teman-teman, bersih, terawat, kondisi mesinnya kering. Seperti saya bilang tadi, spesifikasinya untuk kabel busi coil sudah di-upgrade dengan merek Blue Fire
Ini menambah performa mobilnya dan semakin bertenaga tentunya. Untuk kestabilan mesin juga terjaga ya. Suara mesin halus, dia pakai mesin 1600 cc dengan sistem karburator. Untuk temperatur normal Jaya sudah power steering. Untuk pendinginan, cairan pendinginan pakai coolant, water coolant. Aki pakai aki kering, AC-nya dingin. Dinamo pengisian normal Jaya. Mesin sehat, tidak ada kendala sama sekali. Untuk ruang mesin benar-benar terawat, tidak ada bekas laka, bekas nabrak ataupun bekas insiden ataupun bekas keropos, tidak ada sama sekali teman-teman. Aporan bullhead semua normal, utuh ya, bagus semua teman-teman. Untuk kondisi ini baut-baut ya, ada QC kuning-kuning nih, segel-segel di bagian power steering, ada di bagian engine mounting, masih tersematkan, masih banyak berterbaran ya. Itu ruang mesin, kondisi mesin insya Allah oke teman-teman, siap pakai luar kota, luar pulau dan tanpa PR. Oke, begitu saja teman-teman review saya tentang Suzuki Sidekick Urban Cruiser tahun 95 dengan kondisi original antik seperti ini. Bagi teman-teman semua yang ingin melihat langsung mobilnya, langsung bisa mampir ke rumah ya, bisa ngopi-ngopi, ngobrol santai, lihat unit yang lain gitu ya teman-teman. Lokasi rumah kita ada di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan untuk nomor WhatsApp bisa hubungi kami Boy di nomor 085712713555 ya. Kita juga menyediakan jasa layanan towing untuk kirim unit ke seluruh wilayah Indonesia dimanapun bos-bosku berada. Oke, begitu saja teman-teman review saya tentang Suzuki Sidekick ini. Apabila saya ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya, karena kesempurnaan pemilik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah menonton. Saya pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By the way, suaranya halus ya. Tuh, suaranya halus teman. Istimewa. Dadah.